Ya, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, sebelum untuk FOMC statement sama Fed interest decision, sama ada FOMC press conference ya, ini jam 2, dan terakhir ini press conference itu jam 2.30, which is kalau sekarang itu mungkin nanti akan saya upload sekitar jam 12 setengah 1 ya. Ya, menjelang FOMC ya, coba akan saya upload video karena tadi pagi nggak sempet nih, pulang tengah malam baru sempet teman-teman ya. Oke, jadi untuk pembahasan terakhir ini ya, pembahasan Bitcoin dan juga Polkadot, ada Chainlink juga ya. Maka hari ini kita akan bahas Bitcoin dan juga render kembali. Coba akan kita bahas ini, terakhir kali bahas render itu sekitar 6 hari 7 hari yang lalu lah ya. Oke, jadi menjelang untuk FOMC ini kita bisa lihat ya, sebelumnya memang ada movement ketika dia mendapatkan rejection strong, terus dia reject turun ya, retrace turun ya, sampai bahkan 39 ribuan dolar. Ini bahkan tembus juga nih ya, sampai 38.500-an. Dan then dia berhasil closing itu di 39 ribuan dolar. Kemudian somehow dia mencoba recover, dan sekarang posisinya dia akan ataupun sedang retest terhadap beberapa area resisten. Plus kita coba gunakan bantuan kakek Fibo, di video kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Di sini dia lagi retest ya. Di antara retest 0,3 sampai 0,5-nya itu di sekitar 42.500 sampai 43.800 dolar. Sekitar area itu juga kita bisa lihat secara zonasi kemana ada saya tandain dengan box warna merah dan juga box warna putih ini. Ya, jadi memang dia lagi visit ke resisten terdekatnya secara daily. Dan ini terakhir kali ya, bahkan tadi pagi ini closing dengan red candle ya, adanya rejection. Cuman memang belum adanya rejection yang strong. Kemudian dia bahkan sempat retest sampai di 42.300-an nih secara daily-nya, bikin tail candle, dan sekarang posisinya sedang mengalami pemantulan sampai 43.400-an dolar. Nah, kita pasti selalu ada best scenario dan worst scenario ya. Either di antara dua itu ya udah flat aja, mungkin sideways aja gitu teman-teman. Ya, coba kita let's say untuk FOMC nanti dia ada office gitu ya, overall good, dan ya bisa aja movementnya dari area sini ya. Ini kan orang pasti takutnya wah ini kena reject dan lain sebagainya. Kita coba menggambarkan untuk good scenario untuk si Bitcoin. Ya, yang pertama adalah at least dari area sini, setelah dia mampu mengalami pemantulan, ya dia harus mampu reclaim dulu nih. Ya, dari Fibo atau retracement 0,6 itu di sekitar 45.100 dolar lah, sekitar 45.000 dolar lah. Ya, dimana sebelumnya kita bisa lihat di sini mendapatkan rejection ya. Ini juga rejection, terus become support, walaupun memang ketemu strong juga dari level area ini. Jadi di sekitar 45.000 dolar ini menjadi area penting yang harus mampu di reclaim at least sama si Bitcoin, reclaim and then retest untuk lanjut naik. Nah, lanjut naik ini next target di mana? Ini pasti di swing high sebelumnya nih, di sekitaran 47.000 sampai bahkan di 49.000 dolar. Ya, ini dulu aja nih, zona ini harus mampu di retest. Ya, kita nggak muluk-muluk teman-teman. Next target kalau ini aja mampu didobrak gitu ya, bam gitu ya, impulsif, maka nextnya berapa? Kita bisa gunakan bantuan kakek Fibo juga nih. Sebelumnya kan dari swing high ke swing low kita dapati beberapa golden ratio, maka kita akan visit next area target di sini. Nah, di box merah selanjutnya pas juga nih di Fibo atau retracement 1,2-nya nih. Itu di sekitar 51.964 dolar atau sekitar 52.000 dolar. Dimana zonasi next box merah ini kalau kita lihat dengan seksama ya, pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ini menjadi area resisten. Pada bulan Desember 2021 dan di awal Desember nih ya 2021 sampai di akhir Desember 2021. Ini reject strong, naik lagi mantul, reject, kemudian boom ya, bahkan sampai 33.000 dolar. Jadi reject strong terjadi dari level area ini juga ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk yang nanyain untuk next area target di sekitar berapa, ini yang sangat ideal. Cuman dengan syarat adalah dari golden ratio ini harus mampu di reclaim nih ya. Ini harus mampu di reclaim, retest, kemudian untuk lanjut naik ya. Dan targetnya maksimal di sekitar 52.000 dolar sampai di 56.000 dolar nih teman-teman ya. Jadi kita gunakan bantuan kakek Fibo dan juga secara zonasinya pun dapat gitu. Oke, itu untuk good scenario. Nah, untuk worst case scenario-nya bagaimana? Nah, teman-teman juga mungkin gak asing dengan yang namanya dead cat bounce pattern, dimana dia somehow visit ke golden ratio, mendapatkan rejection untuk create yang namanya lower low. Maka kenaikan yang kita dapati di retest tersebut itu juga hanya sebuah
ataupun membuat sebuah lower high. Ya, teman-teman. Di sini adalah highest sebelumnya, kemudian ini potentially lower high. Jadi ketika dia drop, mantul hanya sekedar retest aja, create yang namanya lower high sebelum dia create yang namanya lower low kembali. Ini low and then lower low kembali. Ya, ini dead cat bounce pattern. Jadi kita bisa lihat sebelumnya momentumnya, sebentar kita pakai pad lagi. Ini reject, naik ya, reject, coba retrace lagi, kemudian rejection lagi, mencoba mantul ya di sini sedikit sideways, kemudian masih lanjut naik sampai nanti FOMC seperti apa reaksinya. So kita coba ngomongin untuk worst case scenario-nya, mungkin akan volatile, bikin jarum atas bawah gitu ya, visit area sini dulu sejenak sebelum mungkin bam ya akan visit ke 39.000 lagi, atau the worst case-nya akan visit masuk nih ke area bawah di mana ini ada EMA 200 ya, yang udah udah overextend ini semenjak terakhir kali di Oktober 2023 dan belum di testing lagi sama si Bitcoin ya. Jadi ini range-nya itu masih sama di sekitar 35.500-an sampai di 37.000 dolar. Ya, ini menjadi area target yang ideal, balik lagi sama seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya di beberapa video yang sudah saya sampaikan nih. Bahkan udah lama-lama banget lah teman-teman ya untuk si Bitcoin. Ya, khususnya secara daily time frame. Ini bisa menjadi skenario terburuk. Ya, bahkan mungkin teman-teman juga udah bosan, ya udah nanti lanjut koreksi sampai kisaran berapa, ini udah sering banget diomongin. Cuman ya kita harus lihat dari dua sisi ya. Untuk good skenario-nya dia mampu break, retest untuk ngejar next area target. Kemudian kalau misalkan untuk worst case-nya ya udah dia akan visit ke 39 atau bahkan di 35.000 dolar. Jadi ini menjadi area penentu, benar-benar di tengah-tengah, teman-teman. Ini benar-benar di tengah-tengah posisinya, benar-benar nunggu nanti FOMC seperti apa, ya. Oke, next ini untuk secara hourly. Sebenarnya secara hourly-nya ini cukup cakep ya. Kita bisa lihat dia udah mampu naik, kemudian dia di sini struggling ya, testing di resistance di sekitar 43.800, kemudian rejection, retest lagi nih di area 42.400-an dolar, di mana sebelumnya di sini box putih ini nih di sini. Ini sebelumnya menjadi support resistance pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih. Tuh, ya. Precisely dia mantul dari sini, dia retest naik, retest lagi sebelum dia akhirnya mantul, dan sekarang posisinya lagi testing lagi di area resistance. Gitu ya. Ini yang pertama yang sekarang di testing, ini kedua. Ya, yang pertama itu di sekitar 43.500 dan yang kedua itu di sekitar 43.700 sampai 44.000 dolar lah. Jadi ini bisa diperhatikan sekali lagi. Ya, bisa aja nanti volatile, dan ya kalau misalkan hawkish gitu ya. Ya, possible dia naik dulu mungkin kemudian lanjut turun. Ya, kemudian di sini terbentuklah yang namanya double top dan lain sebagainya dengan ini area neckline-nya, teman-teman. Tapi untuk good skenario-nya ya bisa aja nanti ya jarum atas bawah, kemudian untuk lanjut naik mengejar area 44.000 dolar ke atas. 46.000 dolar lah. Ya, jadi memang lihat lagi nanti setelah FOMC apa yang diberikan sama The Fed, ya kemudian reaksi market seperti apa. Kemudian juga paling penting adalah closing daily candle seperti apa besok, ya. Oke, next kita akan bahas untuk render, teman-teman. Nah, render sendiri coba akan kita tandain ya dengan area ini. Ini yang pertama, ini dengan garis warna putih aja, teman-teman. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua, ya. Kemudian ini yang ketiga. Ya, saya ada tandain dengan 3 garis putih, di mana ini sebelumnya juga menjadi highest area render secara daily sebelum dia mendapatkan rejection. Ya, jadi adanya seller lah dari level area itu. Yang pertama itu di sekitar 5,13 dolar. Yang kedua itu di sekitar 6,6 dolar. Lalu yang ketiga itu di sekitar 8 dolar, teman-teman. Ya, kita bisa lihat setelah reject dari area sini, ya bahkan dia di loss-nya itu di sekitar 0,29 dolar. Ya, akhirnya dia sideways di sini, ya. Kemudian beranjak naik sampai posisi saat ini. Yang menariknya adalah ini secara daily, by the way. Waktu Bitcoin ini mengalami kenaikan, bahkan si rendernya di sini kita bisa lihat malah adanya rejection. Ya, yang perlu diantisipasi atau diwaspadai adalah ketika memang ini udah beberapa kali didobrak, dia drop retest terhadap MA55 di garis warna kuning, kemudian mantul lagi mencoba dobrak atau retest nih mencoba dobrak atau retest. Kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya pada highest level sebelumnya di sini,
gitu ya. Di sini kan previous high-nya dia mencoba hampiri, dan kalau memang mencoba mengikuti Bitcoin tapi istilahnya habis bensin lah gitu ya, belum mampu benar-benar ngedobrak untuk break area 5,1 5,2 dolarnya, ya possible apa bro? Possible kita akan mendapati untuk secara daily-nya di sini ini top 1 dan ini potensi top kedua. Jadi adanya potensi double top teman-teman. Dengan area neckline di sini di sekitar 3,5 sampai 3,6 dolar lah untuk si render. Jadi ini another view ya untuk teman-teman sekalian yang mungkin lagi pantau render ini, by the way secara daily. Perhatikan sekali lagi untuk resistan atau previous high-nya dia di bulan Desember 2023. Kalau memang ini belum benar-benar mampu di break sama si render, maka bisa perhatikan untuk scanner brook, yaitu adalah double top ya. Kemudian dengan di sini adalah area support atau bisa dibilang juga area neckline dari si double top. Kalau memang valid, kita bisa ukur aja teman-teman untuk target maksimalnya untuk double top ya. Jika itu valid teman-teman. Di sini. Oke. Kita coba akan copy, kemudian di sini ya. Ya. Kurang lebih itu targetnya bahkan maksimal kalau secara pattern ya, ini sampai di 2,5 dolar teman-teman. Jadi coba akan saya highlight targetnya di sekitar area ini. Di sekitar area sini. Kalau kita hubungkan ke samping, ini sebelumnya menjadi area resisten nih secara daily loh ya. Kemudian kita extend ke samping juga nih, sebelumnya menjadi area support resisten juga nih pada pergerakan sebelumnya untuk si render. Jadi bisa di prepare ketika memang valid untuk double topnya, maka ini menjadi target maksimalnya dia gitu ya. Tapi dalam perjalanan bukannya pasti untuk nyampe sampai 2,5 dolarnya. Di sini juga ada bantuan dari EMA 200 di mana kalau kita lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya ini sempat di testing dan mendapatkan reaksi dari render juga, walaupun ini juga sempat terbreakdown dan akhirnya mampu break lagi teman-teman. Ya jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Mungkin akan saya tambahkan satu area lagi ya kalau memang ini menjadi next area tahanannya dia. Ini di sini. Ya. Dimana sebelumnya ini menjadi resisten, kemudian ini menjadi support sebelum dia lanjut naik. Ya ini di sekitar 2,8 sampai 2,95 dolar. Ya. Jadi untuk yang nanya render, ketika memang dia breakdown bisa diperhatikan beberapa next area target tadi. Tapi untuk dia lanjut naik ya kita bisa pantau seperti 6,6 dolar atau bahkan di 8 dolar untuk render, teman-teman. Dan ya mungkin terakhir bisa kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low di sini ke swing high terakhirnya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan pas nih. Terdekatnya itu di Fibo atau retracement 0,3. Ya ini dengan box putih pertama kita nih. Tuh. Ya ini pas banget di sekitar ya let's say 3,5 dolar sampai 3,7 dolar lah. Ya sekitar area itu. Ya untuk render, and then kalau misalkan kita bisa lihat juga teman-teman untuk beberapa golden ratio bawahnya seperti bahkan di 0,6-nya itu pas juga nih dengan box putih yang tadi juga sudah saya sampaikan nih. Ya di sekitar 2,8 dolar sampai 2,9 dolar lah ya. Jadi palingnya itu untuk beberapa area krusial untuk render, baik resisten maupun supportnya bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia mencoba untuk mendobrak tapi mendapatkan rejection, maka ini menjadi potensially target terdekatnya ya. Dan terjauhnya tadi sudah saya sampaikan di sekitar 2,5 dolar. Ya walaupun nggak pasti untuk sampai 2,5 dolar, kita bisa perhatikan dulu beberapa tahanan dia. Dan juga secara histori ini menjadi support resisten juga pada pergerakan sebelum untuk render. Jadi palingan itu update untuk render dan juga Bitcoin. Hopefully bisa dapat sedikit gambaran. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.